Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Jangan lupa, live streaming bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Dan pemirsa, kami mengingatkan kembali untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi, agar kita bisa terbebas dari COVID-19. Baik pemirsa, langsung saja kita ikuti Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk mendanai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Langkah ini diambil karena adanya pembengkakan biaya dari 86,67 triliun menjadi 114,24 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo akhirnya memberikan lampu hijau untuk menggunakan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara guna menyelesaikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Langkah ini tertuang melalui Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung. Peraturan Presiden yang diteken Presiden Jokowi pada 6 Oktober 2021 lalu merupakan pengganti Perpres nomor 107 tahun 2015 dan salah satu yang diubah adalah pasal 4 soal pendanaan, yaitu pendanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dapat berupa pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara dalam rangka menjaga keberlanjutan pelaksanaan proyek strategis nasional dengan memperhatikan kapasitas dan kesinambungan fiskal. Kebijakan ini diambil karena pembangunan infrastruktur yang masuk ke dalam proyek strategi nasional ini mengalami kendala dan ada pembengkakan biaya proyek. Estimasi kebutuhan dana proyek semula sekitar 6,07 miliar dolar Amerika atau setara 86,67 triliun rupiah, kemudian melonjak menjadi 8 miliar dolar Amerika atau 114,24 triliun rupiah. Sementara dalam Perpres ini, pemerintah menunjuk PT KAI sebagai pemimpin konsorsium proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bernama PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia. Anggota konsorsium terdiri dari PT Wijaya Karya Persero Tbk, PT Jasa Marga Persero Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara 8 Persero. Sebelumnya, PT Wijaya Karya Persero Tbk menjadi pemegang saham terbesar di konsorsium proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Tim Liputan Jakarta IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Bima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS. Halo, selamat pagi, Mas Bima. Selamat pagi, Mas Pras. Iya, apa kabar hari ini? Kabar baik, kabar baik. Oke, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Kita akan langsung saja mereview ini. Presiden Joko Widodo akhirnya memberikan lampu hijau ya dengan menaikkan Perpres nomor 93 tahun 2021 tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, Anda melihat bagaimana? Apakah kebijakan ini sudah tepat? Ya, kita mungkin mulai merunut dari studi kelayakan. Ya, pada waktu pra-studi kelayakan, ini kan sebenarnya Jepang yang mengerjakan studi kelayakannya. Dan studi kelayakan Jepang itu budgetnya tidak sampai 60 triliun gitu ya. Dan pada waktu itu Jepang menawarkan bunga cukup kecil, 0,1%. Nah, dibandingkan dengan China, budgetnya sekarang membengkak sampai 100 triliun lebih. Bahkan ada pembengkakan yang cukup signifikan dalam masa proyek dikerjakan. Dan bunga yang ditawarkan adalah 2%. Jadi secara uji kelayakan saja terjadi pembengkakan dibandingkan sekarang ya. Kalau menggunakan kualifikasi tadi, itu pembengkakannya bisa sampai 50-an triliun lebih. Nah, ini pertama. Yang kedua, kan terakhir beritanya adalah soal stasiun di Walini itu tidak jadi dibangun atau ditunda. Karena memang konsep dari kereta cepat itu tidak boleh banyak stasiun. Karena kalau terlalu banyak stasiun, kecepatannya tidak maksimum. Dan juga akan ada opsi-opsi lain masyarakat. Selain dia memilih kereta cepat, dia akan memilih jalur tol misalnya. Dan juga letak dari stasiunnya itu kan juga tidak langsung ke tempat wisata misalnya, karena harus menggunakan kendaraan pribadi, rental dan segala macam. Jadi ini yang dikhawatirkan resikonya adalah penggunaan atau utilitas dari kereta cepat Jakarta-Bandungnya menjadi tidak maksimal atau tidak optimal, mengulang mungkin kasus yang terjadi pada kereta bandara, itu okupansinya kisaran 30%. Dan tadi karena banyaknya alternatif, sudah dibangun tol layang MBZ,
kemudian ada tol Cipularang juga yang mempersingkat waktu perjalanan Jakarta ke Bandung. Oke. Maka pertanyaannya seberapa singkat gitu. Kalau tidak terlalu singkat dan tetap membutuhkan kendaraan pribadi misalnya bagi keluarga, ya ini kan artinya hanya substitusi dari kereta reguler dan juga substitusi dari pengguna jalan tol. Nah ini yang menjadi pertanyaan. Nah itu nanti kemudian terkait soal pembiayaan dan lain-lain. Baik, tapi kan ditargetkan tahun 2022 begitu proyek ini. Nah, dan dengan adanya APBN menjadi timbul pertanyaan, satu, sekarang dalam masa pemulihan dari pandemi, ini perlindungan sosial, kemudian juga infrastruktur kesehatan, itu masih menjadi salah satu prioritas dari APBN. Berikutnya lagi, kita lihat ya, dari pembengkakan 27 triliunnya saja, itu kalau dijadikan jalan di luar Jawa, untuk mempersingkat waktu logistik misalnya, itu bisa 13 ribuan kilometer jalan yang berhasil dibangun dengan hanya pembengkakan 27 triliunnya itu saja. Belum kalau di total 100 triliun artinya berapa ribu kilometer jalan aspal yang bisa dibangun di luar Pulau Jawa. Kalau memang tujuannya adalah untuk logistik, konektivitas, pemerataan ekonomi. Jadi bukan dengan menggunakan kereta cepat Jakarta-Bandung. Walaupun Jakarta-Bandung yang lebih efisien ya tentunya adalah memperbanyak jalur kereta yang reguler, menambah kapasitasnya ya, atau kemudian juga merubah menjadi kereta logistik. Karena problem di Jakarta-Bandung, kawasan industrinya mengeluh biaya logistiknya relatif mahal. Itu yang harusnya diselesaikan. Oke, tapi menurut Anda berarti apakah ini juga akan efektif? Kemudian juga akankah dikhawatirkan begitu nasibnya sama misalnya seperti yang sudah Anda sampaikan tadi, seperti kereta bandara? Kereta bandara, kemudian ada LRT Palembang ya, dan Bandara Kertajati yang sama-sama di Jawa Barat ya, Bandara Kertajati. Jadi satu pelajarannya memang ini nanti kan diharapkan akan menumbuhkan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Nah, artinya apa? Artinya memang kalau pendapatan dari kereta cepatnya itu sangat kecil, ya ini akan disubsidi silang oleh pembangunan pembangunan kota-kota baru yang ada di sekitar wilayah kereta cepat Jakarta-Bandung. Misalnya ada Walini sebelumnya, gitu ya, kemudian juga ada di Karawang. Nah ini harapannya akan ada pembangunan properti misalnya, ataupun ada supermall, atau ada sumber-sumber industri baru. Tapi kalau kita lihat adanya pembengkakan biaya kereta cepat, kemudian stasiun Walini yang tadinya dijadikan destinasi wisata transit kereta cepat, ini di-drop, ya maka akan timbul pertanyaan, nah, ini subsidi silangnya untuk biaya tiket operasionalnya akan diperoleh dari sumber mana lagi? Nah, itu menjadi pertanyaan besarnya. Baik, dan salah satu alasan juga karena kita tahu konsorsium dari BUMN juga mengalami kendala terkait dengan adanya pandemi COVID-19. Apakah ini bisa menjadi salah satu juga pemicu akhirnya penggunaan dana APBN yang akan diterapkan? Begitu, ditahan dulu jawabannya Mas Bima, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini akan kami sampaikan infografik terlebih dahulu. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini adalah beberapa faktor yang membuat pembengkakan biaya ya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, ada EPC sekitar 1,2 miliar dolar Amerika, kemudian pembebasan lahan 300 juta dolar Amerika, biaya keuangan 200 juta dolar Amerika, kantor pusat 200 juta dolar Amerika, kemudian biaya lainnya sekitar 50 juta dolar. Kemudian kita akan lihat dari sisi sumber pendanaan proyeknya untuk kereta cepat Jakarta-Bandung ini dari sisi konsorsium BUMN, kemudian konsorsium China, begitu persentase sekitar 60-40, kemudian ada sekitar 60% dalam US dollar, bunga sekitar 2% per tahun, dan 40%-nya dalam bentuk mata uang yuan dengan bunga sekitar 3,4% per tahun. Dan selanjutnya bagaimana dengan kondisi negara-negara pemberi utang Indonesia? Ini bisa menjadi masukan juga. Yang pertama kita lihat ada Jepang, kemudian Jerman. Jepang tadi sekitar 11,01 miliar dolar, kemudian Jermannya 3,9 miliar dolar.
Perancis, China, Australia, Korea Selatan, Singapura, Amerika Serikat, Eropa, dan Belanda. Ini adalah negara-negara yang saat ini memberikan pinjaman ya kepada Indonesia, data per Juli 2021 dari Bank Indonesia. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Bima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS. Ya, Mas Bima, kita akan lanjutkan kembali, Mas. Ini tadi kalau kita bicara dengan kondisi pandemi, kemudian banyak sekali sektor usaha yang terdampak, demikian juga dengan BUMN ya, begitu yang masuk dalam konsorsium dari pembiayaan proyek kereta cepat ini menjadi salah satu alasan juga akhirnya kita memang membutuhkan dana tambahan, dan kali ini akhirnya diambil dari APBN begitu. Anda melihat bagaimana? Dalam proyek konstruksi itu secara rata-rata biaya yang paling besar salah satunya komponennya adalah pembebasan lahan. Ini yang menjadi penyebab juga kenapa stasiun Walini itu di cancel ataupun tidak jadi dibangun atau ditunda bahasanya ya. Ini karena terjadinya spekulasi tanah dan pemerintah tidak punya regulasi untuk menghambat spekulasi tanah. Jadi kontribusi paling besar sebenarnya pembengkakan itu ada di pembebasan lahan. Yeah. Nah, ini kita minta transparansi dari konsorsium menjelaskan soal pembebasan lahan itu berapa besar kontribusinya. Kemudian juga terkait dengan pandemi. Ya pandemi memang berdampak, ada delay soal bahan baku, apalagi banyak teknologi besi bajanya juga impor gitu ya dari negara lain. Jadi ada delay, itu membuat biaya bengkak. Oke, tapi ini kan tidak terbuka seluruhnya kepada publik, apalagi nanti kalau menggunakan dana APBN, tolong diberikan audit secara detail dulu, gitu. Diaudit secara total, mendetail sebenarnya di pos mana dan ini kenapa. Jadi pelajaran bagi pembangunan infrastruktur ke depannya. Nah, termasuk soal pembebasan lahan yang liar ya. Harga tanahnya di Walini bisa 1 juta, 1,5 juta per meter gitu. Karena mendengar ini akan dijadikan kota transit dari kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah ini kan nggak beres gitu kan. Artinya pembebasan lahan ini sebenarnya udah lama bisa diperkirakan, tapi proyeknya jalan terus. Tapi kan kalau kita lihat mekanisme pasar, kalau kita bicara mengenai harga tanah lah di satu daerah, memang apabila ada pembangunan infrastruktur pasti kan mengalami kenaikan. Kemudian adanya pandemi sehingga berdampak terhadap proses pengerjaannya. Apakah ini bisa dikategorikan wajar begitu dengan kondisi proyek yang berjalan beberapa tahun begitu, dengan kepastian kan ada kenaikan harga setiap tahunnya, Mas Bima? Betul, itu yang jadi pertanyaan ya. Misalnya pembangunan kereta cepatnya dibandingkan membangun misalnya dengan pembebasan lahan yang sudah tahu ada spekulan harganya bisa berkali-kali lipat pembebasan lahan, dan tidak semua lahan itu dimiliki oleh BUMN ataupun pemerintah. Mungkin di Walini itu kan dikerjakan oleh PTPN ya, sebagian untuk perkebunan teh misalnya di Walini yang cukup terkenal. Itu bisa sewanya murah, atau mungkin kemudian alih pembebasan lahannya juga relatif lebih murah dibandingkan yang dimiliki oleh non BUMN atau bukan tanah pemerintah. Tetapi yang jadi pertanyaan besarnya, ada nggak opsi untuk menghemat biaya pembebasan lahan itu dengan menopang di jalur yang sudah ada misalnya gitu ya, misalkan jalur kereta yang existing ataupun juga di atas jalan tol misalnya. Nah, itu juga jadi salah satu opsi yang harusnya bisa dipertimbangkan untuk menghemat biaya pembebasan lahan, dan itu harusnya sudah dihitung pada waktu uji kelayakan dilakukan gitu. Jadi kalau sekarang ada komplain soal pembebasan lahan yang mahal dan lain-lain, ya ini komplain yang harusnya selesai pada waktu uji kelayakan, karena pasti itu dimasukkan ke dalam seluruh proposal pengeluaran untuk investasi konstruksinya. Karena kita tahu juga dari sisi trek, kemudian mungkin bantalan relnya juga khusus, karena ini kereta dengan berkecepatan tinggi begitu ya Mas Bima. Paling tidak ini sudah termasuk dalam proyeksi awal begitu maksud Anda? Ini kan kecepatannya memang 300 km per jam gitu. Nah, yang jadi pertanyaan lagi gitu ya, kenapa stasiun pemberhentiannya masih terlalu banyak, dan kenapa tidak dibikin misalkan Jakarta langsung ke Surabaya gitu. Jadi ada ide kalau memang ingin kereta cepat ya Jakarta Surabaya gitu. Jadi bukan kemudian Jakarta Bandung, karena kalau berhenti dengan jalur yang cukup pendek treknya jadi nggak maksimal, jadi nggak bisa rata-rata 300 km per jam gitu kan. Jadi artinya hanya beda tidak signifikan dengan kereta yang reguler. Nah, ini yang juga menjadi pertanyaan. Karena jangkauan dengan kecepatan yang tinggi akhirnya akan lebih cepat begitu ya Mas Bima. Jadi pada saat mungkin mengembangkan kecepatan full dari kereta tersebut tidak bisa maksimal ya Mas Bima.
Betul. Oke, lantas bagaimana dengan kita tahu pasal 4 Peraturan Presiden nomor 93 tahun 2021 juga kan menyebutkan bahwa pembiayaan ini memperhatikan kapasitas dan juga kesinambungan fiskal. Berarti nampaknya juga pemerintah kan cukup hati-hati nih dalam menggunakan dana dari APBN untuk membiayai proyek ini. Ya, jadi ada dua opsi. Opsi pertama adalah penyertaan modal negara ya kepada konsorsium. Atau opsi kedua, yang ini sama-sama saja pada ujungnya ada resiko kontingensi yang diserahkan kepada negara dari BUMN. Oke. Contohnya BUMN-nya diminta untuk menerbitkan surat utang, tapi dengan government backup atau government garanti. Itu yang bisa dilakukan. Nah, cuman kalau kita lihat ya ini yang kemudian menjadi salah satu laporan soal hidden debt-nya data itu, bahwa sama saja mau ada PMN ataupun pemerintah yang berutang secara langsung atau BUMN penugasan diminta untuk berutang secara total menjadi tanggung jawab utang negara. Nah, ini kalau seperti itu mempertimbangkan kesinambungan fiskal tentu ada resiko kontingensinya. Bagaimana misalkan proyeknya ternyata secara komersil pendapatan operasionalnya saja tidak bisa menutup biaya operasional. Biaya konstruksi yang tadi membengkak. Nah, ini kan artinya menyedot dari pajak masyarakat juga pada ujungnya, atau penambahan utang baru pemerintah. Untuk 2022 saja, kalau kita bicara kapasitas fiskal, ruang fiskalnya semakin sempit, karena bunga utangnya sudah 400 triliun lebih pembayaran kewajiban bunga utang di 2022. Nah, ini belum adanya opsi untuk penambahan dari kereta cepat Jakarta-Bandung. Jadi bebannya bisa lebih besar bagi APBN. Ya, tapi kan kalau kita lihat penyertaan modal negara ini pun akhirnya menjadi opsi yang paling utama seperti yang sudah Anda juga bilang. Memang ada dua skema, tapi yang paling utama adalah PMN begitu. Ini lebih kepada juga untuk base equity, kemudian cost of run-nya. Jadi memang sudah diprediksikan juga dan akan disalurkan terkait dengan dana PMN ini, Mas Bima. Ya, betul. Tapi ini justru tidak konsisten kan, karena pada awalnya tidak menggunakan dana APBN. Itu betul. Betul ya, sehingga proyek ini jangan khawatir akan visible secara bisnis to bisnis, B2B. Nah, kalau pemerintah dari awal menggunakan APBN, ya mungkin penolakannya akan lebih banyak. Nah, tapi kalau sekarang sudah terlanjur, katakanlah proyek sudah hampir selesai, kemudian pemerintah masuk APBN-nya, nah ini kan jadi pertanyaan. Artinya, kenapa nih sampai APBN-nya masuk melalui PMN? Kenapa ada cost overrun ini yang kemudian jadi beban kepada masyarakat pembayar pajak misalnya juga. Dan ini juga menarik karena tiketnya itu kan tetap untuk kelas menengah ke atas. Berapa tiketnya mau dijual? Rp400.000 misalnya. Satu keluarga ada 3 orang, 400.000 dikalikan 3 udah 1,2 juta rupiah. Kalau kelas menengahnya lebih hemat mungkin bawa kendaraan pribadi kalau rame-rame berkeluarga ya, ke Bandung misalnya dari Jakarta. Nah, jadi ini kan artinya pemerintah menggunakan dana APBN tapi mensubsidi untuk kelas menengah atas yang harusnya tidak perlu disubsidi. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Ya, nampaknya ini menjadi kekhawatiran banyak pihak begitu, seberapa efektif ini akhirnya bisa digunakan secara luas oleh masyarakat begitu ya untuk kereta cepat ini, atau memang sudah dikhususkan untuk menengah atas? Ya, kalau ya itu dia, kembali lagi logiknya kalau menengah atas seharusnya B2B. Karena orientasinya pasti komersil dan profit. Nah, kalau menengah ke bawah, tadi ada pengaspalan jalan di luar Jawa kan jalannya masih banyak yang kondisi rusak atau rusak berat ya. Nah, ini kan harusnya arahnya ke sana kalau menggunakan dana APBN atau penugasan pada BUMN karena sifatnya PSO. Tapi kalau PMN-nya untuk mensubsidi kelas menengah atas yang memakai kereta cepat, nah ini juga jadi pertanyaan, gitu. Karena ini menggunakan APBN. Kalau di luar dari APBN silahkan. Ibaratnya kalau BUMN mengerjakan dengan konsorsium negara manapun dan itu profitabilitasnya bagus, negara justru untung karena nanti ada dividen yang dibagikan kepada pemerintah. Nah, ini kan kejadiannya nggak begitu. Betul, tapi kan di satu sisi proyek ini juga menjadi bagian dari proyek strategis nasional begitu. Apakah ini memang wajar juga akhirnya pemerintah mengawal proyek ini, Mas Bima? Tapi lagi-lagi tahan dulu nih jawabannya. Kita akan break sebentar ini, Mas Bima. Ya, pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara yang satu ini. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS. Ya, Mas Bima, ini menarik. Kalau kita lihat ini kan menjadi bagian dari
proyek strategis nasional begitu, sehingga memang sudah selayaknya proyek ini dikawal sampai tuntas. Ya, problemnya PSN tidak hanya satu, tapi ada puluhan, ratusan PSN, kan judulnya prioritas. Ya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan sebelumnya pemerintah itu mendrop ataupun mengurangi beberapa PSN. Karena mau dikerjakan secara B2B susah, kalau dikerjakan secara APBN juga kondisi fiskal tidak memungkinkan. Jadi meskipun proyeknya ya dalam bentuk PSN, tapi evaluasi kan selalu dilakukan. Makanya ada uji kelayakan, kemudian juga secara finansial ini layak atau tidak, secara operasional, konstruksi, daerah rawan bencana atau tidak, siapa yang menggunakan, efek multiplier ke ekonomi sekitar, misalnya ke kawasan industri, ke perdagangan, pariwisata. Jadi banyak pertimbangan. Nah, tapi sekarang problemnya adalah ini bentar lagi selesai nih 2022 mau ditargetkan beroperasi. Betul. Nah, ini yang jadi pertanyaan, apakah dengan PSN atau tidak PSN itu ini bisa bermanfaat nih kalau sudah terlanjur seperti ini, kira-kira bagaimana nih kan solusinya, karena konstruksi itu nggak gampang untuk dicopot ya, kemudian dipindahkan ke barang lainnya gitu, kayak bukan pindahin mesin. Tapi ya ini khawatirnya akan menjadi sunk cost. Jadi solusinya ada beberapa, yaitu modifikasi. Modifikasi mungkin berkaitan juga dengan tadi komitmen membangun properti, membangun sumber-sumber pertumbuhan baru ya di sekitarnya, ya mungkin apartemen, rusun di sekitar kereta cepat, stasiun-stasiun utamanya, dan itu yang bisa kemudian menjadi subsidi silang dari tiket kalau kita mau ngambil jalan tengahnya. Tapi opsi lain tentunya ada beberapa negara yang mencoba untuk negosiasi. Karena ini pinjaman ke China Development Bank sebagian, maka bisa negosiasi. Ini kan biaya bengkak nih. Betul. Sementara per tahunnya harus bayar bunga, kemudian cicilan pokok juga. Nah, itu bagaimana nih caranya untuk menegosiasikan ulang sehingga kita dapat pinjamannya, bunganya setidaknya lebih ringan. Tapi menurut Anda itu sudah ditempuh oleh pemerintah tidak untuk melakukan negosiasi, paling tidak seperti kondisi yang terjadi saat ini di Indonesia dengan kita tahu ada restrukturisasi begitu dengan adanya pinjaman yang kita miliki begitu, Mas Bima? Ya, ini dia yang kita inginkan karena ini adalah jadi isu publik dan juga menyangkut dana APBN sekarang, maka kita menginginkan semua audit secara total, termasuk apakah sudah dilakukan renegosiasi pinjaman terhadap kreditur. Kemudian juga skenario-nya penentuan cost-nya membengkak itu kenapa, dan bagaimana hasil renegosiasi itu tentunya harus dibuka kepada publik. Nah, ini harapannya pressure kepada DPR untuk melakukan itu. Jadi memanggil konsorsium, memanggil pemerintah, duduk bersama, dikasih opsi ya. Biasanya kan pemerintah suka opsi 1, 2, 3, 4. Intinya, kalaupun secara ekonomi visibilitasnya masih kecil, ya yang bisa dilakukan adalah bagaimana menurunkan nih, dan juga memicu mungkin jumlah penumpang yang lebih banyak tentunya, dan itu bisa menjadi subsidi silang dari beban operasional kereta cepat Jakarta-Bandung. Itu tapi mungkin yang bisa dilakukan. Nah, menurut Sileo sendiri, apabila memang tadi akhirnya diputuskan ini semisal begitu ya, kita pretend begitu, apabila tidak menggunakan dana APBN, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mencari sumber pendanaan lainnya, Mas Bima? Apabila pun kita melakukan peminjaman utang luar negeri lagi, berarti juga akan menambah lagi kan beban utang kita? Iya, ini kalau dalam situasi yang cukup sulit ya, kan pemerintah biasanya melakukan divestasi, pelepasan kepemilikan, seperti yang terjadi di beberapa ruas jalan tol kan begitu. Nah, tapi itu jadi pertanyaan juga, divestasi itu kan menarik bagi investor kalau keuntungan atau return on investment-nya dalam jangka panjang cukup bagus. Berapa nih ROI atau internal rate of return-nya per tahunnya, nanti akan hitung-hitungan itu. Tapi dalam situasi sekarang, apalagi stigmanya kereta cepat secara ekonomi agak sulit ya, pengembaliannya juga panjang, maka investor pun juga akan meminta jaminan dari pemerintah atau meminta special price. Artinya harga beli sahamnya jauh lebih murah daripada biaya konstruksi atau investasi yang dikeluarkan BUMN. Nah, itu ya jadi jual gitu kan, itu satu opsi. Tapi jual rugi begitu bisa dikatakan ya, Mas Bima, akhirnya kalau misalnya opsi itu diambil. Ya,
itu yang jadi salah satu tantangannya ya, karena bagaimanapun juga investor pasti orientasinya berapa returnnya, itu yang harus dijawab oleh konsorsium. Iya. Kemudian yang kedua mungkin sindikasi dari perbankan khususnya Bank BUMN. Oh. Jadi Bank BUMN melakukan sindikasi bersama untuk menyuntik, memberikan pinjaman kepada BUMN yang menjadi kontraktornya atau konsorsium. Berarti konsorsiumnya diperluas begitu Mas Bima? Konsorsiumnya diperluas, include dari jasa keuangan. Nah, tapi itu kan juga apakah ini akan berpengaruh terhadap profitabilitas misalnya dari bank BUMN ataupun BUMN yang dilibatkan lainnya, gitu. Itu juga mungkin jadi bahan perdebatan. Yes, itu akan menjadi pertimbangan lebih lanjut. Lantas bagaimana dengan nilai keekonomiannya ini Mas Bima menurut Anda untuk proyek ini? Soal ya nilai keekonomiannya kan kalau statement dari pemerintah kan ya ini bisa 40 tahun balik modalnya, tapi itu kan best atau performa paling bagus ya. Nah, kita melihat nanti yang belum ketemu adalah berapa biaya tiketnya. Yes. Sebelumnya ada yang 300.000, tapi dengan pembengkakan ini kita sedang menunggu berapa biaya final tiketnya. Di beberapa kelas kan ada VIP dan lain-lain, itu berapa nanti baru bisa dihitung ya, kira-kira berapa tingkat break eventnya, pengembaliannya berapa lama. Belum lagi ditambah lagi dengan adanya dana tambahan seperti ini ya Mas Bima ya. Pasti akan memberikan cost juga dong tambahan terhadap biaya tiket yang akan diberikan. Ya betul ya, saya juga lagi berpikir nih kalau jadi penumpang kereta cepat Jakarta-Bandung, kira-kira ability to pay. Nah, ini kan soal bayar juga. Bukan hanya pihak dari konsorsium atau pemerintah, tapi juga masyarakatnya mampu bayar berapa. Karena pertimbangannya nanti dibandingkan dengan pesawat, Jakarta Bandung dibandingkan dengan kereta reguler. Kalau hematnya cuma 1 jam, sebenarnya masih oke pakai kereta reguler misal. Atau rame-rame tadi berkeluarga, lebih baik menggunakan kendaraan pribadi. Oke, berarti pun konsumen akan hitung-hitungan nanti seberapa efektifnya, seberapa nyamannya mungkin pada saat mereka menggunakan kereta cepat ini nantinya, begitu Mas Bima. Baik, semoga saja ini memberikan manfaat yang luas juga, karena tadi yang perlu dikembangkan seperti yang Mas Bima katakan adalah wilayah-wilayah yang akan dilalui oleh proyek kereta cepat ini, sehingga nanti akan membangkitkan lagi dari sisi keekonomian daerah-daerah tersebut, baik ada aktivitas baru di sana, baik pemukiman, kemudian aktivitas ekonomi akan lebih bergerak lagi, begitu ya Mas Bima. Oke Mas Bima, terima kasih banyak Mas atas waktu yang disempatkan dan analisis yang menarik ini terkait dengan upaya pemerintah untuk meneruskan lagi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy Mas Bima. Ya pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bima Yudhistira, Director Center of Economic and Law Studies atau CELIUS. Tapi jangan beranjak dulu, karena di segmen berikutnya kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya untuk Anda.